Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni dengan NIM 42014200019. Kali ini saya akan melakukan praktikum fisika dasar 2 tentang cermin. Praktikum kali ini berbeda dari praktikum sebelumnya. Kalau sebelumnya saya melakukan praktikum secara langsung, kali ini saya akan melakukan praktikum secara virtual menggunakan OPSIC. Nah, pada percobaan kali ini, saya akan melakukan percobaan untuk cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Bagaimana percobaannya? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kita buka aplikasi OPSIC-nya, atau kita juga bisa membukanya melalui website. Ini adalah tampilan dari OPSIC-nya. Di sini ada banyak menu. Kita bisa pilih light, kemudian yang pertama kita lakukan untuk percobaan cermin datar terlebih dahulu. Kita pilih plane mirror. Oke, kita tunggu. Baik, ini adalah tampilan pada percobaan cermin datar. Nah, untuk percobaan cermin datar ini saya melakukan 2 variasi, yaitu variasi jarak benda dan variasi tinggi benda. Yang pertama, kita lakukan variasi untuk jarak benda terlebih dahulu. Nah, jarak yang saya variasikan mulai dari 1 cm sampai 5 cm. Nah, di sini bisa kita centang kotaknya, ada show control points, show image, kemudian ada show grid. Kita klik. Nah, oke, langsung saja kita atur jarak bendanya. Yang pertama 1 cm. Nah, di sini untuk tingginya saya gunakan sebesar 2 cm. Nah, bisa dilihat, kita bisa klik ininya juga ya, show incident rise, show normal, show reflection rays, show virtual. Oke. Nah, ini adalah bayangan yang terbentuk dari benda tadi. Nah, bisa kita lihat sifat bayangan yang terbentuk itu maya, tegak, dan sama besar. Kenapa maya? Karena dia itu ada di belakang cermin bayangannya. Kemudian tegak, dia itu bayangannya tegak sama seperti objek tersebut. Kemudian sama besar. Bisa kita lihat ukurannya itu sama besar seperti objeknya. Nah, kemudian ternyata jarak benda dengan jarak bayangannya itu sama. Begitupun tingginya. Tinggi objek dan tinggi bayangan ternyata sama juga. Nah, untuk proses pembentukan bayangannya bisa teman-teman lihat ya. Yang warna hitam itu sinar datangnya, kemudian yang warna hijau itu sinar pantulnya. Sedangkan garis yang berupa titik-titik ini adalah perpanjangan sinar gitu. Dengan menggunakan sinar tersebut, kita bisa menentukan di mana kira-kira bayangannya. Nah, itu adalah untuk jarak benda 1 cm. Kita lihat bagaimana bayangan yang terbentuk ketika kita menggeser jaraknya menjadi 2 cm. Oke, kita langsung saja. Nah, ternyata sifat bayangan yang terbentuk juga sama. Jaraknya juga sama, tingginya juga sama. Nah, bagaimana ketika kita menggeser lagi objeknya ke 3 cm? Ya, ternyata sama juga ya. Artinya, pada cermin datar ini, sifat bayangannya selalu sama. Kita buktikan ya. Pada 4 cm juga sama. Begitupun pada 5 cm. Nah, pada jarak 5 cm ini semakin jelas ya proses pembentukan bayangannya. Nah, jadi pada cermin datar ini ternyata
ketika bendanya digeser pada jarak berapapun, ternyata jarak bayangannya itu sama dengan jarak bendanya. Begitupun tingginya. Tinggi bayangannya ternyata sama dengan tinggi bendanya. Nah, untuk sifat bayangannya juga semuanya sama pada cermin datar, yaitu maya, tegak, dan sama besar. Nah, itu adalah percobaan cermin datar untuk variasi jarak. Sekarang kita akan melakukan percobaan cermin datar untuk variasi tingginya. Oke, di sini untuk tingginya kita variasikan dari 1 cm dan juga sampai 5 cm. Untuk jaraknya tetap, di sini kita menggunakan jarak 5 cm. Nah, kita lakukan percobaan untuk tinggi 1 cm terlebih dahulu. Oke, terlihat bahwa tinggi bayangan yang terbentuk ternyata sama dengan tinggi bendanya ya. Oke, kita coba untuk mengubah tingginya menjadi 2 cm. Oke, ternyata bayangan yang terbentuk juga sama ukurannya maupun tingginya. Kita coba lagi untuk tinggi 3 cm. Oke, sama. Kita atur lagi tingginya menjadi 4 cm. Dan sama juga. Dan yang terakhir kita atur tingginya sampai 5 cm. Oke, bayangan yang terbentuk, tinggi dari bayangannya juga sama dengan bendanya. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, ternyata pada cermin datar ini, jarak benda dengan jarak bayangan itu sama, dan tinggi benda dengan tinggi bayangan itu sama. Sifatnya seperti tadi, yaitu maya, tegak, dan sama besar. Oke, untuk percobaan cermin datar seperti itu, untuk proses pembentukan bayangannya, teman-teman bisa lihat ya, ini ada cahaya datang, kemudian dipantulkan, ada perpanjangan sinarnya, dan dari perpanjangan sinar tersebut kita bisa menentukan titik di mana bayangan tersebut berada gitu. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu cermin cekung. Oke, untuk cermin cekung kita back terlebih dahulu ke menu awal tadi. Oke, kita klik menu light, kemudian kita pilih concave and convex mirrors.